Mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, sebagai orang percaya, kita pasti cukup sering mendengar khotbah yang berbicara tentang pengharapan di dalam Tuhan, apapun keadaan kita. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan lihat sama-sama bagaimana orang percaya tetap memiliki pengharapan yang teguh kepada Tuhan, bahkan di tengah kesulitan. Tentang pengharapan, Alkitab berkata dalam Roma 5 ayat 5, pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dalam suatu kesempatan, Presiden Joko Widodo menyampaikan tentang proyeksi keadaan dunia ke depannya. Beliau berkata, dunia sekarang ini dalam posisi yang tidak gampang. Posisinya betul-betul pada posisi yang semua negara sulit. Lembaga internasional sampaikan tahun ini, tahun 2022 sangat sulit. Tahun depan, mereka menyampaikan akan lebih gelap. Belum lagi fakta bahwa puluhan ribu orang setiap hari mati kelaparan karena krisis pangan di berbagai belahan dunia yang merupakan dampak dari perang Rusia dan Ukraina yang masih berkelanjutan sampai sekarang. Bisa dikatakan bahwa di tahun depan, dunia mungkin akan menghadapi krisis multidimensi. Tentu saja, bagi sebagian orang, krisis multidimensi dapat menyebabkan stres, depresi, sakit jasmani, bahkan ada yang sampai mengambil nyawanya sendiri. Mengapa seseorang bisa sampai ke tahap ini? Jawabannya, karena ia telah kehilangan pengharapan. Setiap hari, mata dan telinga kita disodorkan berita-berita yang mungkin dapat merebut sukacita dan damai sejahtera kita sebagai orang percaya. Satu-satunya kunci agar sukacita dan damai sejahtera selalu melingkupi kita adalah dengan terus memiliki pengharapan yang teguh di dalam Tuhan, bahwa Ia adalah Tuhan yang sanggup untuk menjaga kehidupan anak-anak-Nya. Alkitab berkata, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Sauh artinya sebuah jangkar. Seorang nahkoda kapal menggunakan jangkar untuk menambatkan kapal ke dasar perairan sehingga kapal tidak berpindah tempat karena hembusan angin, arus, atau gelombang. Di dalam mengarungi bahtera kehidupan ini, banyak hal yang diumpamakan sebagai badai yang dapat membuat seseorang menjadi terombang-ambing tanpa arah dan tujuan yang jelas. Bukan saja terombang-ambing, tanpa jangkar, bahtera tersebut bahkan bisa tenggelam.
Pengharapan pada Tuhan adalah jangkar yang kuat dan aman untuk jiwa kita. Karena Tuhan Yesus yang kita percaya dan menjadi sumber harapan kita telah masuk ke dalam surga sebagai perintis bagi kita dan menjadi imam besar. Mari kita belajar dari Mazmur 77 yang adalah Mazmur dari Asaf. Mazmur ini diawali dengan keluhan-keluhan duka cita tetapi diakhiri dengan penghiburan. Mazmur ini menggambarkan orang percaya yang berada dalam jurang keputusasaan, yang dimana ia mempertanyakan kasih setia Tuhan ketika mengalami suatu penderitaan yang berat. Penderitaan yang berat membuatnya tergoda untuk tidak lagi berharap kepada Tuhan. Namun, kemudian ia membesarkan hatinya untuk terus berharap bahwa semua akan baik-baik saja pada akhirnya. Apa yang membuat Asaf tetap memiliki harapan di tengah kesulitan? Pertama, Asaf tidak lagi berfokus pada penderitaan yang sedang ia alami. Sumber daripada kegelisahan Asaf adalah keraguannya kepada Tuhan. Namun kita melihat dari ayat 13-20, ia tidak lagi menggunakan kata aku. Asaf merubah fokusnya dari memikirkan tentang dirinya sendiri menjadi memuliakan Tuhan. Pada saat ia mengesampingkan keakuannya, barulah ia dapat menghilangkan kegelisahannya. Hal ini akan menjadi obat yang ampuh untuk melawan ketidakpercayaan terhadap janji dan kesetiaan Allah di masa kini maupun di masa yang akan datang. Kedua, Asaf setia menjadi penyembah Tuhan. Alkitab mencatat di beberapa bagian tentang kehidupan Asaf, bahwa ia adalah salah satu penyembah di Pondok Daud. Namun, ia bukan hanya sesekali menyembah, melainkan tetap melayani di hadapan tabut itu seperti yang patut dilakukan setiap hari. Dari hal ini, dapat kita simpulkan bahwa Asaf memiliki kerinduan yang besar dalam hal memuji dan menyembah Tuhan. Perjumpaan dan pengalaman pribadi dengan Tuhan dalam pujian dan penyembahan tidak dapat disangkal, menjadi kekuatan bagi Asaf dalam menghadapi berbagai kesulitan dan untuk terus berpengharapan kepada Tuhan. Pengharapan berasal dari iman kita akan kesetiaan Tuhan. Hal ini berarti dasar dari pengharapan kita adalah kesetiaan Tuhan. Dan setiap janji Allah yang didasarkan atas kesetiaannya adalah suatu jaminan bagi pengharapan kita. Iman membuat kita menang atas dunia ini. Yang kita harapkan bukanlah dunia yang kelihatan ini, karena dunia ini adalah sementara, sedangkan hidup yang akan datang adalah kehidupan yang kekal. Jadi, iman menghasilkan pengharapan, dan pengharapan akan mengarahkan mata kita kepada kekekalan. Pada saat kita berada di tengah kesulitan, tetaplah percaya dan berharap kepada Allah, sebab Dia sanggup menolong kita. Pengharapan itu seperti setitik cahaya di ujung lorong yang gelap. Saat seseorang berjalan terus ke depan tanpa melihat ke arah sebaliknya, pastilah ia akan sampai ke tempat cahaya itu berasal. Tahun 2023 mungkin bukanlah tahun yang mudah untuk dilalui, tetapi percayalah bahwa Tuhan yang telah membawa kita masuk ke dalam tahun 2023, maka Tuhan yang sama akan membawa kita untuk melaluinya. Selalu ingat firman-Nya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari kita masuk ke tahun 2023 dan raihlah kemenangan di dalam Tuhan. Untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link ada di atas atau scan QR Code tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya.
sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yang di rumah-rumah boleh sambil tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puja Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sedunia. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Dia Tuhan yang dahsyat, Yesus Kristus namanya. Haleluya. Sambil lambaikan tangan tinggi Bapak Ibu Saudara. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Come on. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Yang di rumah-rumah katakan haleluya. Haleluya, amin. 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 Sambil tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita lebih lagi. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya.
Yang di rumah-rumah boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir. Kami berserah penuh ya Tuhan, di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Kami berserah penuh ya Tuhan, di dalam kekuatan-Ku. Ku percaya. Mari sambil angkat tangan tinggi. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Sorangan haleluya.
Dan saudara, saya sangat bersyukur kita semua sama-sama dapat melewati tahun lalu. Saya percaya saudara dan yakin banyak hal-hal yang rasanya mustahil kita lewati, tapi bersama dengan Tuhan kita sanggup melalui. Amin. Ya, kemenangan Tuhan berikan bagi saudara di tahun lalu, tahun ini juga Tuhan yang sama berikan kemenangan. Yang yakin sekali lagi, tepuk tangannya meriah buat Tuhan kita, haleluya. Nah saudara, tahun 2023 ini adalah tahun di mana saudara dan saya akan bangkit dan jadi pemenang. Amin. Nah sama-sama kita lihat tema pada hari ini adalah rise atau bangkit. Boleh, oh ini sudah muncul ya. Saudara, rise atau bangkit, ini ayat yang ingin saya bawakan adalah salah satu dari ayat tema. Kalau saudara ikuti pesan Gembala Sidang dari minggu yang lalu di awal tahun sudah disampaikan juga ayat ini. Ya, mari sama-sama kita langsung baca Efesus pasal 5 ayat yang ke-14 ya. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Katakan yes. Ya. Selanjutnya, nah saudara, surat Paulus kepada jemaat di Efesus ya adalah surat kepada orang-orang yang sudah percaya. Betul ya? Orang-orang yang sudah mengalami ya pertobatan, ya sudah mengalami saudara perjumpaan dengan Tuhan, dibaptis ya. Kira-kira mirip seperti saudara dan saya hari ini ya. Nah saudara, ini surat kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Nah tetapi ternyata selanjutnya ya di ayat yang tadi kita baca, ternyata ada orang-orang percaya yang saat Paulus menyampaikan surat ini saudara, kondisinya sedang tidur atau mati secara rohani. Ya, judulnya orang yang percaya, ya, the believers, ya. Tetapi ternyata kondisi rohaninya sedang tidur atau sedang mati, saudara, ya. Nah, saudara, mereka ini orang-orang yang mungkin awalnya menyala-nyala di dalam Tuhan, tapi karena situasi dan kondisi bisa jadi, ya, ada juga di antara kita, mau baik itu di tempat ini maupun yang menyaksikan melalui YouTube. Ya, karena situasi dan kondisi sepanjang tahun yang lalu, maka saudara memasuki tahun ini, ya saudara dalam kondisi jangan-jangan rohaninya juga sedang tidur atau sedang mati rohaninya, ya saudara. Nah saudara, tetapi Tuhan katakan di ayat yang ke-14 ini, ya selanjutnya, ya saudara. Ketika ada mereka yang sedang dalam kondisi rohaninya tidur dan mati, maka ada perintah Tuhan yang berkata apa? Bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Yang percaya katakan amin ya. Nah saudara, firman ini berkata bangunlah, bangkitlah. Saudara, kalau saudara lihat kalimat bangunlah dan bangkitlah, ini kalimat tanya atau kalimat perintah saudara? Perintah ya, kalimat perintah bagi saudara dan saya untuk bangun dan bangkit ya. Saudara, Tuhan perintahkan kepada jemaat Tuhan waktu itu di Efesus melalui Rasul Paulus ya, orang-orang yang mungkin ya menganggap dirinya masih golongan orang percaya, tetapi ternyata status rohaninya sedang tidur atau sedang mati saudara ya. Akibatnya apa? Akibatnya iblis bisa mencuri berkat-berkat yang seharusnya mereka dapat terima di dalam hidup dia. Ya, berkat atas rumah tangga, berkat atas hubungan suami istri, berkat promosi dalam usaha dan pekerjaan. Ya, tidak dialami. Kenapa? Karena secara rohaninya sedang tidur atau sedang mati. Ya saudara, jadi kalau hari ini saudara melangkah masuk tahun yang baru, ya saudara sedang merasakan bahwa saudara rasanya mengalami stagnasi. Ya jangan-jangan saudara, ya kita rasanya masih jadi orang percaya. Ya karena kalau misalnya kita saudara kasih unjuk KTP kita masih tulisannya Kristen saudara. Ya seakan-akan masih golongan orang percaya. Tapi jangan-jangan rohaninya sedang tidur, rohaninya sedang mati saudara. Akibatnya apa? Akibatnya Kristus tidak bercahaya atas hidup saudara dan saya. Ya cahayanya itu tidak nampak dalam hidup saudara dan saya. Karena itu tadi firman Tuhan katakan, boleh tampilkan lagi? Ya, firman Tuhan katakan bangunlah dan bangkitlah. Sama-sama katakan bangunlah dan bangkitlah.
yang mau? Tepuk tangannya meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Ya. Nah, saudara, kalimat ini adalah kalimat perintah bagi saudara dan saya. Kenapa? Ya, karena ya iblis ini maunya saudara tetap tidur dan mati. Halo? Ya. Iblis maunya tetap saudara dalam kondisi tertidur dan dalam kondisi mati rohani. Tetapi sebaliknya ketika Tuhan katakan bangkitlah dan bangunlah, itu karena Tuhan mau saudara dan saya tidak terus dalam kondisi yang terpuruk. Setuju, katakan amin. Ya, Tuhan tidak mau saudara dan saya terus mengalami kekalahan. Tuhan katakan bangunlah dan bangkitlah. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana yang luar biasa atas hidup saudara dan saya. Yang yakin percaya 2023 lebih baik. Sekali lagi tepuk tangannya meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Nah, saudara, ketika saudara bangun dan bangkit, maka firman Tuhan katakan Kristus akan bercahaya atas kamu. Kristus ini adalah terang dunia, saudara. Kristus ini adalah kebenaran yang sejati. Saudara, ketika saudara mengambil keputusan, saya ulangi sekali lagi. Ketika saya dan saudara mengambil pilihan dan keputusan, saya ulangi kedua kali, saudara. Ketika saya dan saudara mengambil pilihan dan keputusan untuk bangun dan bangkit, maka Kristus akan bercahaya atas saudara dan saya. Ketika Kristus bercahaya atas hidup saudara dan saya, maka Kristus yang adalah terang dunia itu akan menerangi kegelapan yang ada dalam hidup saudara dan saya. Saya mau tanya saudara, jujur ya, ada enggak yang hari ini mandang sisa tahun 2023, padahal sisanya masih banyak apa sedikit, saudara? Masih banyak ya. Tapi ngelihatnya dari awal tahun itu seperti terowongan yang gelap gulita. Ada enggak, saudara? Halo? Ya, masing-masing jawab ya, saudara. Apakah saudara melihat tahun ini, ya saudara nggak tahu, rasanya gelap. Ya mau ngapain juga rasanya nggak tahu Tuhan. Saudara, bangun dan bangkit supaya apa? Supaya Kristus bercahaya atas engkau dan saya. Supaya kegelapan itu sirna. Gitu loh, saudara. Halo, saudara. Saudara tidak akan lagi perjalanan kegelapan. Saudara bukan lagi menjadi orang yang bingung, gak tahu gimana harus melangkah tahun ini. Ya saudara, karena kenapa? Kristus bercahaya, tapi sekali lagi pilihan itu bukan di tangan Tuhan, saudara. Karena Tuhan sudah bangkit 2000 tahun yang lalu. Bangkit dan bangun dari tidur, ini panggilan dan pilihan bagi saudara masing-masing. Yang mau bangkit, yang mau bangun dari tidur, katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita, haleluya. Nah saudara, oleh karena itu, kalau memang saudara dan saya mau sama-sama mengalami kebangkitan di tahun yang baru ini, ya, saudara, ada kisah bagaimana ini sempat saya sampaikan juga dalam ibadah Natal di cabang ini, ya, saudara, bagaimana ada seorang anak yang memilih jalan-jalannya sendiri dan dia akhirnya, saudara, berakhir dalam kegelapan. Boleh klik selanjutnya. Siapakah dia? Ia adalah kisah tentang anak yang hilang, saudara. Anak yang hilang ini mengambil jalan-jalannya sendiri, pikirannya sendiri, saudara. Dan dia tidak mau mengikuti apa yang bapaknya, saudara, hidup di dalam berkat daripada bapaknya. Dia keluar dari rumah bapaknya dan apa yang terjadi, dia berfoya-foya, dia mengambil keputusan dan kebenarannya sendiri sampai akhirnya hidupnya terpuruk, ya saudara. Nah saudara, tapi kita tahu akhir daripada kisah anak yang hilang ini bahwa dia akhirnya mengalami kebangkitan kembali. Dia bangun dari keterpurukannya, dia bangun dan bangkit, saudara. Nah, dimulai dari apa dia bisa bangun dan bangkit? Kalau kita baca Lukas 15 ayat 17, perhatikan ayat ini, saudara. Firman Tuhan berkata, lalu ia menyadari keadaannya, katanya betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Yang pertama, saudara, kenapa anak yang hilang ini bisa mengalami kebangkitan? Yang pertama, dia menyadari kesalahannya. Dia menyadari keadaannya, saudara, ya. Kira-kira seperti ini, ya, saudara. Dia berkata, saudara, ya, ia menyadari keadaannya betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Dia menyadari, saudara, kalau dia tidak bangun, kalau dia tidak bangkit, dia bisa mati. Ya, saudara, dia tidak lagi
menyalahkan keadaan, saudara. Ya, dia tidak lagi, saudara, menyalahkan orang lain. Ya, saudara, mulai berhenti hari ini dengan mungkin saudara sedang mengalami keterpurukan sama seperti anak yang hilang ini, saudara berhenti menyalahkan orang lain. Berhenti menyalahkan keadaan, saudara. Tetapi sebaliknya firman Tuhan katakan bangun dan bangkitlah. Yang mau katakan amin. Dimulai dari apa? Menyadari. Katakan bersama saya, sadar diri. Ya, karena kalau saudara tidak sadar bahwa saudara sedang terpuruk, jangan-jangan kita menikmati keterpurukan saudara. Ya, kita tidak ada saudara niat dan pikiran untuk mengalami perubahan. Tetapi ketika saudara menyadari kalau aku terus-terusan seperti ini, aku bukan cuma bisa mati tapi binasa. Ini saudara. Ya, orang yang menyadari keadaannya sedang mulai menjauh dari Tuhan, ya, maka ketika dia menyadari, dia tahu dia tidak boleh terus ada dalam situasi seperti itu, maka dia akan ambil keputusan untuk bangkit. Yang mau seperti itu katakan amin. Klik selanjutnya. Ya, tetapi tidak hanya menyadari, tidak hanya tahu kalau seperti ini aku nggak bisa. Kalau aku masih seperti ini rumah tanggaku bisa hancur. Ya, usahaku bisa bangkrut kalau aku tidak mengalami perubahan. Ya, saudara, tidak hanya menyadari saja, tetapi firman Tuhan katakan, ya saudara, di Lukas 15 ayat 18 sampai 19, dia berkata, I will arise and go to my father. Ya, aku akan bangkit dan pergi ke Bapakku. Ya, saudara, anak yang hilang ini tidak hanya menyadari kondisinya lagi terpuruk karena kesalahannya. Ya, tetapi tidak hanya sampai situ, dia mengalami saudara, ya, keterpurukan, dia menyadari dan kemudian dia bangkit untuk kembali ke rumah bapaknya. Dia meninggalkan saudara tempatnya yang lama, saudara, ya. Saudara, dia ini bukan anak pungut dari bapaknya. Dia ini anak kandung dari bapaknya. Ya saudara, seperti saudara dan saya sudah mengalami kelahiran baru. Tetapi ketika kita mengalami mati rohani, tidur secara rohani, saudara, bisa jadi kita sedang mengalami keterpisahan dari Bapa. Kenapa? Karena kita melangkah keluar dari kasih karunia Allah. Karena memilih jalan kita sendiri. Tetapi puji Tuhan, saudara, anak yang hilang ini, dia bangkit. Dan dia melangkah kembali ke rumah Bapaknya. Amin. Hari ini saya juga berdoa, setiap hari kita bangkit, setiap hari kita datang ke tempat Bapa. Tempat Bapa di mana, saudara? Halo? Tempat Bapa di mana? Kalau saudara tiap hari mau bangkit dan mau datang ke tempat Bapa, itu ada di mana, saudara? Firman Tuhan katakan bahwa tubuh saudara dan saya adalah bait Roh Kudus. Ya. Ketika saudara datang kepada Bapa, berarti saudara menutup pintu dulu terlebih dahulu. Ya, saudara masuk ke kamar berdoa saat teduh, disitulah saudara kembali ke rumah Bapa, masuk dalam hadirat Tuhan. Ya, kalau saudara sudah lama tidak punya waktu yang intim pribadi dengan Tuhan, ya jangan-jangan saudara sudah lama ada di luar rumah, saudara. Ya, apalagi kalau yang ke gerejanya, ya, beberapa bulan sekali. Ya, saya kemarin, sorry to say nih, saudara, ya, di hari Natal, ya, perayaan Natal kita, waduh saudara, ini ruangannya luar biasa penuh, saudara. Ya, sampai kita pasang kursi bakso, ya, saudara ingat ya kemarin datang, ya, sampai pasang kursi bakso, saudara. Ya, ada beberapa wajah yang saya lihat, ya, maaf ya saudara, ya, kayaknya setahun sekali yang lihatnya, gitu, saudara. Ya. Makanya sekarang nggak pakai kursi bakso lagi, saudara, karena ya itu. Tapi saya berdoa, ya, setiap hari kita mau datang terus kembali ke rumah Bapa. Yang mau katakan amin. Yang mau tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, haleluya. Ya, tidak hanya menyadari, tapi ambil keputusan untuk tinggalkan semua yang menyebabkan dia mengalami ketiduran rohani dan mati rohani. Karena dia tahu kalau dia tidak bangkit, dia akan binasa, saudara, ya. Selanjutnya, ya, go to my father. Ya, dia berkata bahwa dia mau pergi ke tempat bapaknya. Apa itu go to my father? Ya, meninggalkan gaya hidup Mesir, ya saudara, yaitu gaya hidup lama. Kenapa gaya hidup Mesir? Karena bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir, mereka juga sudah mengalami baptisan. Firman Tuhan katakan, mereka itu ketika masuk ke Laut Merah yang dikeringkan,
ya oleh Tuhan melalui tongkat Musa. Saudara, mereka ini dikatakan seperti sedang dibaptis. Ya, mereka masuk ke dalam Laut Merah. Ya, saudara, mereka keluar dari Mesir. Mesir ini perbudakan. Tetapi ternyata walaupun secara fisik mereka sudah keluar dari Mesir, bukan lagi budak Firaun, tapi gaya hidupnya masih gaya hidup Mesir. Ya, makanya tadi ada believers, orang-orang percaya, judulnya sudah jadi orang percaya, tetapi masih rohaninya tidur, bahkan rohaninya mati. Ya, tetapi saudara, anak yang hilang ini bilang, I want to go to my father. Aku mau kembali pulang ke rumah bapakku. Ya, yaitu apa? Meninggalkan saudara kehidupan Mesir yang lama. Yang pertama, Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Ya saudara, meninggalkan gaya hidup Mesir. Saudara baca di rumah Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Saya bacakan kalimat yang terakhir yang saya garis bawah, yang saya bold saudara. Firman Tuhan berkata seperti ini, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, saudara kembali ke rumah Bapa, ya saudara bangkit ya dari keterpurukan. Berarti saudara juga bangkit ya, mulai kembali membaca firman Tuhan. Katakan membaca Alkitab setiap hari. Saudara kurang kenceng ya saudara. Ya, saya hitung sampai 3, membaca Alkitab setiap hari. 1, 2, 3. Membaca Alkitab setiap hari. Ya saudara. Saudara di sini ya, ada yang makannya sebulan sekali saudara? Oh enggak ya, Pak Pendeta, saya kalau makan setiap minggu pertama di setiap bulan, saya makan ya 10 piring, setelah itu saya puasa 10 hari, ada enggak saudara? Ya, enggak ada gunanya ya saudara ya, makan 10 piring lalu puasa 10 hari enggak ada gunanya saudara. Ya, saudara harus bagi makanan 10 piring itu setiap hari ya. Saudara nggak ada gunanya cuman hari Minggu datang ke gereja, lalu hari Senin saudara tidak bangkit untuk tetap membaca Alkitab. Nggak ada gunanya. Jangan heran rohnya tetap tertidur, bahkan bisa jadi mengalami kematian rohani saudara ya. Nah saudara, anak yang hilang ini kembali ke rumah Bapa. Dengan cara apa? Firman Tuhan katakan Efesus 5 ayat 15 sampai 17 ya. Saudara, jangan sampai kita menjadi orang yang bodoh karena hari-hari ini adalah jahat. Karena itu usahakanlah supaya saudara dan saya mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan ada di mana? Di dalam firman Tuhan saudara ya. Saudara, ini baru 8 hari saudara. 8 hari di tahun 2023. Boleh saya tahu saudara ya, angkat tangannya dalam hati aja deh saudara. Yang sudah 8 kali baca Alkitab ada saudara, dalam hati aja saudara ya. Berarti tanggal 1 sampai tanggal 8 ya saudara. Ini baru 8 hari ya. Saudara mau bangkit tiap hari? Bangkit baca Alkitab tiap hari. Kembali ke rumah Bapa supaya hidup saudara dan saya tetap dalam berkat Tuhan. Yang mau tepuk tangannya meriah buat Tuhan kita, haleluya. Meninggalkan gaya hidup lama. Saudara, gaya hidup Mesir adalah gaya hidup di mana kita jalan dengan pikiran sendiri, saudara. Waktu saudara membaca Alkitab setiap hari, berarti saudara tahu bahwa saudara nggak bisa jalan pakai pikiran sendiri. Ya. Selanjutnya, kembali ke rumah Bapa. Ya. Saudara, Efesus 5 ayat 18 berkata apa? Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya saudara, yang pertama tadi usahakanlah untuk saudara dan saya mengerti kehendak Bapa. Yang kedua, jangan mabuk oleh anggur yang menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah saudara dan saya penuh dengan roh. Roh Kudus karena R-nya besar saudara. Nah saudara, orang yang mabuk oleh anggur, saudara dia dikuasai oleh hawa nafsu. Kenapa? Karena pikirannya diambil alih saudara oleh kemabukannya. Tetapi sebaliknya firman Tuhan katakan jangan mabuk anggur, penuh dengan roh. Ya, artinya diganti apa yang membuat saudara mabuk. Mungkin hari ini bukan anggur saudara. Mabuk apa? Mabuk game online. Bisa gak saudara? Bisa. Mabuk apa lagi saudara ya? Mabuk nonton Netflix berjam-jam. Bisa gak saudara? Bisa. Ya, mabuk Netflix sampai tidak hidup penuh dengan roh. Halo? Yang ngerti katakan amin. Para gamers katakan yes.
Wih saudara ya, nggak ada ngaku gamers di sini saudara ya. Oke ya. Nah saudara, jangan sampai mabuk. Artinya apa? Saudara, segala sesuatu yang dari dunia ini menguasai saudara, yang judulnya adalah ciptaan. Kitab Kejadian berkata, Tuhan beri saudara dan saya kuasa untuk menaklukkan ciptaan Tuhan. Tapi kejadian yang hari-hari ini kita lihat, orang percaya ditaklukkan oleh ciptaan. Halo, ngerti ya saudara ya? Kitab Kejadian berkata Tuhan beri kita kuasa untuk menaklukkan ciptaan Tuhan. Tetapi hari-hari ini judulnya orang percaya tapi ditaklukkan oleh ciptaan. Ya tadi saudara, ya kalau tidak bisa berkata tidak ya kepada FOMO. FOMO itu apa saudara? Fear of missing out. Akhirnya apa? Scroll down terus IG-nya saudara. Scroll down terus apanya saudara? TikTok-nya. Ya, saudara, namanya mabuk TikTok itu saudara ya. Karena saudara mabuk TikTok jadi tidak penuh dengan, yang ngerti katakan amin. Yang mabuk TikTok mau kembali ke rumah Bapak katakan yes. Waduh saudara ya, semangat tepuk tangannya meriah buat Tuhan kita, haleluya. Amin ya. Saudara, jangan heran kalau rohnya tertidur. Betul ya saudara ya, rohnya mati ya. Bukan cuma mabuk media sosial, jangan-jangan mabuk cari duit. Halo, ada nggak di sini saudara? Yang saking sibuknya cari uang sampai nggak sempat baca Alkitab. Ada nggak saudara? Ya, saudara, uang dan Tuhan itu nggak apple to apple loh saudara. Setuju nggak saudara? Halo, ya, saudara, uang dan Tuhan itu tidak sebanding. Tapi kata Tuhan apa? Ya, seringkali mamon itu mengalahkan posisi Tuhan. Padahal posisinya tidak sebanding saudara. Ya. Saudara, jangan-jangan kita mabuk cari duit. Mabuk saudara. Sampai kita nggak sempet lagi punya hubungan intim sama Tuhan. Nggak penuh roh. Akhirnya kita mati rohani. Akhirnya kita tidur rohani. Tapi saya berdoa, ini tahun saudara mau bangkit. Yang mau tepuk tangannya meriah buat Tuhan kita, haleluya. Orang yang mabuk itu diambil alih, ya keberadaannya, ya yang masih youth dewasa muda, ada nggak yang mabuk asmara nih? Nah ini dia saudara ya, mabuk asmara sampai akhirnya absen ibadah, ya. Kenapa menghilang dari ibadah? Ya, habis harus jalan-jalan ya saudara ya. Ya udah gitu pertemuan doa nggak nongol saudara. Lagi mabuk asmara. Saudara jangan mabuk yang model kayak gini saudara. Tapi hendaklah penuh dengan roh. Yang mau sekali lagi tepuk tangannya meriah buat Tuhan kita, haleluya. Selanjutnya, go to my father. Ya, meninggalkan gaya hidup Mesir. Supaya kita bangun dan bangkit. Yang ketiga Efesus 5 ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Saudara, kalau saudara sama-sama mau bangun dari keterpurukan. Ya, firman Tuhan katakan berkata-katalah seorang kepada lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Ya, bukan berarti ya saudara hidup kita berubah jadi drama musikal gitu saudara ya. Dikit-dikit nyanyi, bukan gitu saudara ya. Tapi perkataan saudara itu penuh dengan mazmur. Ya, perkataan kita itu penuh dengan firman. Ya. Saudara, para istri nih, waktu suaminya lagi nggak ada penghasilan, kira-kira perkataannya yang keluar mazmur atau apa kira-kira? Ya. Para suami, ya, ketika istrinya ya lagi masa-masa di mana setiap bulan kadang-kadang itu ada masa di mana para istri itu ya sensitivitasnya tinggi banget gitu ya. Ya itu biasanya masa-masa period itu biasanya lebih sensi gitu ya. Nah ketika sedang masa-masa seperti itu ya, apakah engkau sadar dan ketika istrimu mungkin ya agak lebih tinggi frekuensinya, apakah engkau balas dengan mazmur atau engkau balas dengan heavy metal ya, dengan rock, dengan rap gitu saudara ya. Ya akhirnya apa saudara? Akhirnya tetangga bingung saudara, ini di sebelah ada konser gitu ya. Kadang-kadang ya ada suara drum, ya jedar gitu, betul bukan drum saudara, itu piring dibanting saudara.
ya sama pintu saudara ya. Waduh, konser di sebelah ya. Apalagi kalau kontrakannya ya batanya cuman satu saudara. Wah itu kayak ngikutin drama Korea yang sebelah saudara ya. Wah besok lanjut lagi nggak ya gitu ya saudara ya. Saudara, berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian dan nyanyian rohani. Berarti saudara mau perkatakan yang baik, yang sesuai firman Tuhan, yang mau katakan amin. Ya, saudara mau bangkit nggak saudara? Amin ya. Jaga perkataan. Tahan perkataan. Saya berdoa saya tahan perkataan saya saudara. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata ya lebih baik kita cepat mendengar daripada cepat berkata-kata. Loh kalau kita dibilang lebih baik cepat mendengar daripada cepat berkata-kata, berarti kan sebelum berkata-kata harus injak rem dulu gitu saudara. Ditimbang, yang mau timbang-timbang sepanjang tahun ini boleh angkat tangan saudara. Yang mau timbang-timbang nahan perkataan, boleh angkat tangan tinggi-tinggi saudara ya. Yang mau tepuk tangannya meriah buat Tuhan kita, haleluya. Ya. Artinya gini loh saudara, sebelum saudara keluarkan perkataan, saya termasuk orang yang suka ngasal kalau ngomong. Saksinya siapa? Saksinya istri saya saudara. Ya, kadang-kadang saya kaget saudara, waktu saya ngomong istri saya tiba-tiba ya langsung langsung tersilit hatinya. Waduh ternyata kata-kata saya terlalu tajam gitu ya, setajam silet saudara ya. Waduh saya nggak nyangka loh saudara ya, ternyata saya menyakiti gitu ya. Makanya saya berdoa Tuhan, tahun yang baru ini aku mau jaga perkataanmu. Firmanmu lebih baik ya cepat mendengar daripada cepat berkata-kata. Lalu yang kedua setelah saudara berkata-kata, saudara refleksikan kembali. Jangan-jangan kata-katanya tadi menyakiti orang lain saudara. Halo, setuju ya saudara ya? Jangan asal nyeplos, jangan asal ngomong. Kalaupun sudah terlanjur keluar, saudara ingat-ingat lagi, timbang-timbang lagi. Aduh tadi kayaknya gue asal ngomong deh. Itu bisa menyakiti hatinya. Ya, saudara ketika saya berdoa datang sama Tuhan, Tuhan kok aku ngomong kayak gini ya, saya jadi sedih sendiri saudara. Kenapa? Karena saya merasakan kepedihan istri saya gara-gara kata-kata saya. Ya, akhirnya saya saudara ya, saya datangi istri saya saudara ya. Kami terus perbaiki komunikasi kami ya, dan memang suami istri ya. Salah satu yang menjadi alat dipakai iblis menghancurkan kesatuan dengan perkataan. Betul gak saudara? Di sini kan gak ada yang suami istri gak pernah ngomong kan ya. Pasti tahu ya. Dalam perkataan firman Tuhan katakan dalam banyak perkataan ada banyak kesalahan. Oleh karena itu tahan lidahmu, tahan bibirmu ya. Doa sama Tuhan, Tuhan aku mau ngomong, apakah aku akan menyakiti pasanganku atau tidak? Apakah aku akan menyakiti mertuaku atau tidak? Apakah aku akan menyakiti mantuku atau tidak? Apakah aku menyakiti orang tuaku atau tidak? Apakah aku akan menyakiti anakku atau tidak kalau aku ngomong? Kalaupun sudah ngomong, refleksikan lagi, Tuhan jangan-jangan tadi aku salah ngomong. Ya, saudara, ada banyak kasus bunuh diri ya tahun lalu saudara. Ya, karena banyak orang tua yang tidak sadar perkataannya telah menyakiti anaknya. Tapi saya percaya di tengah-tengah gereja Tuhan ini semuanya tahun 2003 lebih baik daripada tahun 2022. Karena kita mau bangun dan bangkit yang mau. Tepuk tangannya meriah buat Tuhan kita, haleluya. Selanjutnya saudara, go to my father, live your Egyptian lifestyle. Tinggalkan gaya hidup Mesirmu. Ya, anak yang hilang ini pergi kembali ke rumah Bapa. Ya, bangun dan bangkit Efesus 5 ayat 14. Tadi saudara sudah membahas ayat-ayat di bawahnya. Sekarang Efesus 5 ayat 20. Firman Tuhan berkata, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Saudara yang mau bangun dan bangkit, ya, bangkit dari sifat suka bersungut-sungut. Ya, tahun 2023 tidak boleh kita menjadi orang yang tetap bersungut-sungut. Kita mau bangkit ganti dengan penuh ucapan. Setuju gak saudara? Ya, loh saudara, situasinya gak enak loh. Tetapi mau gak kita tetap mengucap syukur? Ya, tidak baper saudara. Saudara, apapun situasinya tetap ucap syukur. Firman Tuhan katakan senantiasa.
atas segala sesuatu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Kenapa? Karena kita tahu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Kita tahu pertolongan pasti datang tepat waktunya. Kita tahu kita berharap kepada Allah yang hidup. Karena itu kita mengucap syukur. Ya, percaya saudara bahwa yang lebih baik Tuhan telah sediakan. Karena itu kita mengucap syukur. Ya. Selanjutnya saudara, yang terakhir. Ya, dari Efesus 5, tadi Efesus 5 ayat 14 kita baca terus sampai ayat 21. Ayat 21 berkata, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ya, saudara, yang terakhir, kembali ke rumah Bapa, bangkit saudara. Bangkit dari apa? Bangkit dari kearoganan. Bangkit dari kecongkakan. Bangkit dari kesombongan. Makanya Tuhan suruh bilang apa saudara? Rendahkan dirimu. Yang lama, yang Mesir, yang bikin engkau terpuruk di kandang babi tadi seperti anak yang hilang. Gara-gara kita pilih jalan kita sendiri, yaitu sombong saudara. Kesombongan mengantar kita ke kandang babi tadi. Tapi waktu kita menyadari keadaan Tuhan, aku sombong selama ini. Emang aku sekuat apa sih? Emang aku sehebat apa sih? Tuhan 2023, aku bangkit dari kesombonganku. Aku mau menjadi orang yang rendah hati. Kenapa saudara? Ada alasan saudara dan saya rendah hati. Merendahkan diri. Yaitu karena takut akan Kristus. Jadi ketika saudara berhadapan dengan orang yang menyakiti hati saudara, dan saudara dalam hati ini orang tinggal gue pites gitu ya, juga lewat gitu ya. Ya saudara, mungkin dalam keangku dan kesombongan saudara, tiba-tiba saudara bilang ini, tapi aku kan takut Tuhan. Halo, ya, aku kan takut Tuhan. Jadi saudara nggak jadi ya menghakimi bahkan menghajar orang lain. Ya saudara, dijaga. Kenapa? Karena ada yang saudara lebih takuti. Halo, ngerti ya saudara ya? Ada yang saudara lebih takuti di antara segalanya. Yang membuat saudara justru tidak takut lagi sama apapun. Tetapi lebih takut kepada dia. Karena saudara lebih takut kepada dia. Maka apapun yang saudara dan saya lakukan, saudara akan lihat dia. Yang ngerti katakan amin. Dan itu membuat saudara tidak takut kepada apapun. Tetapi sebaliknya, dalam ketidaktakutan saudara terhadap situasi dan kondisi, terhadap manusia, terhadap apapun juga, saudara bisa tetap rendah hati. Kenapa? Karena saudara takut Tuhan. Saudara ngerti maksudnya? Halo? Ya. Saudara, ketika engkau takut Tuhan di atas segalanya, engkau tidak akan takut menghadapi apapun. Saya ulang saudara. Kalau engkau menjadi pribadi yang takut sungguh-sungguh sama Tuhan, engkau tidak akan takut menghadapi tahun 2023. Yang ngerti tepuk tangannya meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Amin saudara. Karena itu bangkit dari kesombongan saudara ya. Saudara, kalau sombong, arogan, malah akhirnya kita banyak ketemu masalah yang membuat kita takut. Takut ngadepin masalah gara-gara kesombongan kita sendiri. Kita kecebur saudara ke dalam lumpur. Tapi waktu kita bilang, Tuhan, tahun 2023 aku mau bangkit, aku mau jadi pemenang. Aku mau takut Tuhan lebih daripada apapun. Sehingga aku kehilangan takutan pada yang lain. Tetapi di saat bersamaan aku menjadi orang yang rendah hati. Kenapa? Karena aku selalu memandang Engkau ketika aku menghadapi apapun juga. Amin saudara. Saudara, kalau itu terjadi, selanjutnya kembali ke Efesus 5 ayat 14. Klik selanjutnya. Kembali yang tadi ayat pertama kita baca. Kalau saudara mau bangun dari ketiduran rohani, mau bangkit dari kematian rohani, para believers, orang-orang percaya di tempat ini, firman Tuhan katakan, Kristus akan bercahaya atas kamu. Amin saudara. Kristus itu adalah terang yang membuat jalan hidup saudara yang gelap gulita. Yang bangun pagi aja saudara udah ngeblank. Kenapa? Gelap saudara.
Tapi kalau ada Kristus dalam hidupmu, bangun pagi, engkau bangkit dan siap jadi pemenang. Tepuk tangan beri buat Tuhan kita, haleluya. Saya tutup dengan kesaksian, saudara. Ya, saudara, keluarga kami, keluarga saya, ya, sebelum menikah dengan istri saya, ayah saya itu bangkrut, saudara. Ya, kalau mau digambarkan kira-kira kondisinya mirip 2023, saudara. Madesu, ya, masa depan suram. Gelap gulita, saudara. Ya, nggak ada harapan. Ya, ayah saya kesandung kasus. Ya, akhirnya tidak dapat jabatan di kantor, saudara. Ayah saya dari TNI Angkatan Darat, saudara. Dia datang ke veteran, jalan veteran itu apa, saudara? Mabesat, ya, Mabesat. Ya. Habis apel, ya. Habis apel bingung mau ngapain. Kenapa? Nggak ada kantornya, saudara. Ya, karena kasus dia nggak ada kantor, nggak ada meja. Ya, jadi kayak orang dibuang, saudara. Akhirnya mengundurkan diri, saudara. Ya, pensiun dini. Ya, akhirnya terpuruk keluarga kami. Rumah udah mau ambruk, saudara. Dimakan rayap. Kami kalau tidur, kami berdoa jangan sampai besok pagi muncul di pos kota gitu, saudara. Ya iya, saudara. Kan nyamnya dulu pos kota ya, saudara. Ya, satu keluarga ya tertimpa rumah yang rubuh dimakan rayap gitu, saudara. Itu doa kami tiap malam, saudara, ya. Bangkrut, ayah saya bangkrut, masa depan suram, saudara. Ya. Anak semua berantakan, saya udah pernah kesaksian ya, saudara, ya. Saya menjadi pemakai narkoba, ya. Dugem, saudara. Wah, hancur, saudara. Adik saya hampir kawin lari ke Arab, saudara, ya. Saudara, wah pokoknya hancur, berantakan. Ya. Tapi begini, saudara. Waktu keluarga ini bangun dan bangkit dari keterpurukan, ambil pilihan untuk menyadari kita nggak bisa seperti ini. Ini keluarga bisa binasa. Ya, saudara tahu, ketika ambil pilihan untuk bangun dan bangkit. Tadi boleh dikeluarin lagi, slide terakhir. Saudara tahu apa yang terjadi, saudara? Kristus bercahaya atas kamu. Tadi madesu loh, saudara. Gelap gulita. Tiba-tiba terang kembali. Tiba-tiba masa depan yang gelap menjadi cerah kembali. Saudara, ini anak-anak semuanya, saudara, nggak punya masa depan. Ya, saya sudah pernah cerita ya, saudara. Kakak saya pacarnya bandar narkoba. Tadi saya udah cerita, saudara, ya. Adik saya yang nomor 3, ya, madol terus di sekolah, saudara. Ya, cuman sampai pagar, nggak pernah, seringkali cuman sampai pagar nggak masuk. Saya dulu SMA itu SMA favorit se-Indonesia, ini bukannya sombong, saudara, ya. Itu dulu SMA saya di daerah Bukit Duri. Itu nomor 1 di Indonesia dulu pada masanya, saudara, ya. Tapi saudara tahu, 1 semester saya tidak ikut mata pelajaran, saudara. Setiap mata pelajaran itu saya keluar sama teman-teman, ya. Nongkrong, saudara, di mana-mana. Saudara, ini madesu semuanya. Saya kuliah sudah hampir di drop out. Tapi ketika keluarga ini bangun dan bangkit, Kristus bercahaya. Amin, saudara. Ya, saudara pasti yang mengikuti dari YouTube, karena ini juga akan ditayangkan di YouTube Rayon minggu depan. Ya, saudara pasti banyak yang sudah kenal keluarga saya. Ya, kakak saya, kedua anaknya kuliah di UI dan di Undip, saudara. Dua-duanya negeri. Ya, kakak saya yang pertama, saya nomor 2, saudara. Ya, saya nomor 2 tadi madesu, ya, saudara, udah mau di DO. Ya, sudah nggak punya masa depan. Tapi hari ini jadi hamba Tuhan, saudara. Ya, bahkan dalam pekerjaan saya ini ada saksinya, rekan kantor saya jadi salah satu pimpinan di perusahaan. Ya, adik saya yang nomor 3, saudara. Yang tadi tidak pernah masuk ke sekolah sampai orang tua dipanggil. Ya, hari ini jadi pengusaha keliling dunia, saudara. Adik saya yang nomor 4, saudara pasti juga kenal, menjadi gembala di Seattle, di Amerika Serikat. Saudara, padahal ini keluarga yang sudah hancur sebelumnya. Tidak ada harapan, saudara. Kalau saudara melihat bahwa tahun 2023 ini adalah tahun keterpurukan,
Maka Tuhan katakan bagi saudara dan saya, tahun ini adalah tahun kebangkitan dan kemenangan. Yang percaya tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Mari saya undang imam musik, boleh maju ke depan. Saudara, bangun dan bangkit itu pilihan saudara. Bukan pilihan Pak Rom loh saudara ya. Itu keputusan saudara, bukan keputusan saya. Ya. Kalau saudara menyadari Tuhan, aku hari ini terpuruk di kandang babi. Karena keputusanku ambil jalan-jalanku sendiri. Maka hari ini Tuhan, aku gak mau lagi mabuk dunia. Aku harus mengambil keputusan. Sama seperti anak yang hilang ambil keputusan. Bahwa aku mau berbalik dan tinggalkan Mesirku. Aku adalah anak Bapa di sorga. Bapa siap untuk menolong aku kapanpun. Asal aku mau datang kepada Dia. Selama ini bukan Tuhan tidak mampu tolong saudara. Tapi kita yang menjauh dari pertolongan Tuhan. Saya ulangi saudara. Selama ini bukan Tuhan tidak mampu tolong saudara. Tapi jangan-jangan kita yang menjauh dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan lebih daripada mampu untuk menolong saudara dan saya. Dia pencipta alam semesta ini. Dia memiliki semua sumber daya yang diperlukan untuk membuat hidup saudara bangkit. Dan menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia. Tapi maukah pada hari ini kita go to my father house. Ambil keputusan, tinggalkan saudara. Bukan cuman menyadari, tapi anak yang hilang ini tinggalkan. Tinggalkan kawan-kawan yang lama. Tinggalkan gaya hidup gak pernah baca Alkitab. Tinggalkan gaya hidup ngomong asal nyeplos sembarangan. Tinggalkan gaya hidup mabuk dunia. Mabuk ciptaan Tuhan. Dikuasai ciptaan, bukannya menguasai ciptaan. Hari ini Tuhan, kami mau datang ke rumah Bapa. Karena kami tahu tahun ini kami gak bisa lalui tanpa Engkau. Yang menyadari tahun ini Engkau gak mampu melampaui hari demi hari tanpa Tuhan. Engkau yang mau merendahkan diri. Engkau mau takut Tuhan. Sehingga engkau gak perlu takut yang lain. Engkau cuma mau takut Tuhan. Sehingga engkau gak perlu takut masa depanmu. Angkat tangan kananmu perlahan. Yang di rumah juga. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Musik dengan lembut. Sudah dengar? Suami istri dengar? Saya merasakan Tuhan mau bangkitkan keluarga demi keluarga tahun ini. Suami istri akan sungguh-sungguh menjaga perkataannya mulai hari ini. Tuhan, aku berdoa roh kebangkitan itu tercurah atas para suami, atas para istri. Mari gandeng tangan suamimu, gandeng tangan istrimu. Saudara rasakan belas kasihan Tuhan tercurah hari ini. Tuhan, ampuni perkataanku yang telah menyakiti suamiku. Ampuni perkataanku yang telah menyakiti istriku Tuhan. Tuhan, aku mau bangkit menjadi seorang pasangan yang memperkatakan yang baik. Memperkatakan firman. Apapun kondisi dan keadaannya. Kami mau bergandengan tangan tetap mengucap syukur Tuhan. Karena kami tahu pertolongan Tuhan is on the way. Tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat. Tepat waktunya.
Mari bangkit berdiri saudara. Oh Jesus. Tuhan, ini tahun yang berbeda Tuhan. Ini tahun yang berbeda. Tahun di mana Engkau bedakan mereka yang sungguh-sungguh kejar Tuhan dengan yang kejar dunia. Ini tahun yang berbeda. Yang di rumah-rumah yang mengikuti melalui YouTube. Angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dada. Kalau engkau mau bangun dan bangkit dari keterpurukan. Iblis mau terus engkau ada di kandang babi. Tempat di mana engkau berakhir karena pilihanmu yang salah. Tapi pada hari ini waktu engkau angkat tangan kananmu, engkau berkata, Tuhan, I want to go to my father house. Aku tidak mau ada di tempat ini lagi. Karena di rumah Bapakku ada banyak berkat sukacita, berkat damai sejahtera, ada jalan keluar. Aku gak mau lagi ditipu oleh iblis. Aku gak mau ada di dalam kegelapan. Tuhan, terangi aku kembali Tuhan. Hari ini aku berdoa, setiap mata yang tertutup dibukakan di dalam nama Yesus. Engkau lihat terang itu menyala, bercahaya atas keluargamu. Engkau punya masa depan yang kilang bergilang bersama dengan Tuhan. Semua ini yang curi oleh iblis, tahun ini engkau kembalikan berlipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus. Urabaya karalabaya karalabaya ralabaya ralabalaba. Urabaya kara, benar Tuhan. Ini tahun di mana kami menjadi bangkit dan jadilah pemenang. Karena kami mau tinggalkan yang lama. Di dalam nama Yesus.